Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pertemuan dari yang kemarin ya. Sekarang kita akan membahas tentang arus, hambatan, dan tegangan listrik ya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini kemarin sudah tahu pengertian arus listrik ya. Sekarang kita membahas kembali arus listrik AC dan arus listrik DC. Arus listrik AC itu biasanya adalah memiliki tegangan tinggi. Biasanya digunakan di PLN. Terus arus DC itu biasanya tegangannya rendah. Biasanya itu ada di aki, di batu baterai dan lainnya. Ini contoh gelombang arus listrik AC. Ya, ini bentuknya di sini seperti sinusoida. Biasanya di sini adalah positif dan di sini adalah negatif. Oke. Positif, positif, negatif. Oke. Next. Ini adalah oskilioskop ya, alat ukur arus listrik AC dan DC. Di sini biasanya adalah tombol, biasanya di sini ada off dan on. Di sini adalah posisinya adalah horizontal dan di sini adalah waktu timernya. Oke. Di sini yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada arus, ini adalah tower yang digunakan yang di pembangkit listrik PLN ya, ada di sutet PLN. Ini biasanya di Mojokerto juga ada di sini. Ini adalah aliran. Ini kita butuh apa materi untuk memberikan arus listrik ke rumah kita. Jadi berikut ini adalah kelebihan arus listrik AC. Yaitu perlu diketahui arus listrik AC dapat menyalurkan listrik menuju tempat jauh ke rumah kita karena arus ini toleran terhadap hambatan. Jadi ada penghambatnya itu dibandingkan arus DC. Listrik disalurkan melalui voltase yang sudah diatur atau di setup dari trafo. Jadi di situ trafonya ada trafo, sehingga dapat menyalurkan listrik ke tempat jauh. Arus AC merupakan arus listrik yang mudah didapatkan hanya dengan genset, generator. Arus searah atau DC, direct current, merupakan aliran arus konstan. Seperti ini. Ini adalah gambar DC ya. Jadi ini DC, ini AC ya. Jadi DC ini sumbernya konstan dan searah. Biasanya sudah saya lihat yang sudah saya katakan, biasanya diukur dengan apa? Diukur dengan oskiloscop dan biasanya sumber DC itu dari batu baterai, aki dan sebagainya. Kalau arus AC ini ada positif dan negatif. Ini kalian nggak usah perlu ini di bukunya keliru nih. Jadi di sini dia tergantung antara positif, ada positif dan ada negatif, ini salah. Oke. Next. Hambatan listrik. Satuannya biasanya R ya kalau nggak salah ya. R. Itu resistance ya. Hambatan itu biasanya kalau di dunia keseharian kita, kalau kalian mau sekolah nih, hambatannya pas terkadang ada kalau seorang itu tidak melakukan persiapan. Jadi hambatan itu seperti kendala. Jadi di saat kalian mau berangkat sekolah, anak-anak yang terlambat itu biasanya satu, karena dia bangun kesiangan, terhambat dia. 2, karena dia sepeda motornya atau kendaraannya buat ke sekolah nggak ada. 3, karena apa? Karena dia lupa dan sebagainya lah. Jadi resistensi listrik atau electrical resistance adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik adalah banyak muatan. Biasanya muatan itu simbolnya Chi yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam setiap satuan waktu yang dikarenakan oleh adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Elektron positif, elektron negatif. Maka resistensi listrik yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan hambatan listrik juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor. Jadi elektron itu negatif ya, proton itu positif ya, proton. Ada elektron, ada proton ya. Oke, next. Ini adalah benda-benda nih, benda-benda hambatan listriknya. Oke. Di sini ini kabel biasanya, kabel gitu. Semuanya pakai kabel, semua butuh kabel. Terus di sini adalah biasanya resistor. Ini adalah materi atau bahan resistor, namanya resistor.
Terus ini adalah rumusnya. Jadi perlawanan listrik disebut resistansi, sedangkan kan di hambatan kan. Hambatan itu perlawanan. Benda yang sengaja dibuat untuk memberikan perlawanan listrik dinamakan tahanan atau resistor. George Sigismund Ohm pada tahun 87 sampai 54 telah merumuskan faktor-faktor yang dipengaruhi oleh hambatan pada sebuah pengantar adalah panjang, luas penampang, dan hambatan jenis penghantar. Ini adalah contohnya, ini kabel ya. Ini kabel yang seperti ini nih, kabel. Ini kabel. Di sini ada luas penampangnya, ini bulat. Ini diukur luas penampang panjang ya. Jadi rumusnya adalah hambatan, mencari hambatan adalah rho. Ini simbolnya namanya rho, L per A. Rho sendiri adalah hambatan jenis kawat, satunya omega per meter. Terus L atau kali meter. L adalah hambatan L adalah panjang kawat penghantar. Nih, meter. A adalah luas kawat meter persegi, satu kawat penghantar satuannya meter persegi. Biasanya seperti itu. Di sini kawat berbahan tembaga dengan panjang 50 meter dengan luas penampang. Ini kurang pangkatnya persegi ya, 1 cm persegi. Hambatan jenis tembaga adalah 1,710 pangkat minus 8 ohm meter. Berapakah tahanan pada kawat tersebut? Yang ditanya adalah R. Jadi rumusnya apa? R sama dengan rho. Ini ya rumusnya, R sama dengan rho L per A. L-nya ini panjangnya, ini kita coba 50 meter. Ya. Luas penampangnya 1, ini luas penampangnya 1 cm persegi. Terus jenisnya tembaga, ini kosata 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm kali meter. Jadi rumusnya kita masukkan di sini aja. R sama dengan rho-nya berapa? Rho-nya itu hambatan jenis tembaganya 1,7 kali 10 pangkat minus 8. Ini ohm kali meter. Ini satuannya. Ini luasnya berapa? Panjangnya berapa? 50 meter. Ini adalah satuannya 1 cm persegi. Kita masih ingat kan konstanta ini? Kemarin sudah belajar satuannya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter ya. Kalau ke sentimeter ke atasnya 1, 2. Berarti 10 pangkat 2. Karena ini adalah apa, persegi ya. Ini kan bukan persegi nih. Kalau persegi tahu dikali 2. Berarti tambah 2, 10 pangkat 4 ya. Nah, 10 pangkat 4 karena ini persegi ya. Jadi berapa? Sama dengan ini 10 berarti 1 kali 10 pangkat 4 berapa? Meter persegi. Karena 10 pangkat 4 ya. Coba ini kita bagi ini, berarti ini 10 pangkat 3. Kalau di atas kan nih 1 kali 10 pangkat 3 meter persegi ya. Jadi ini ke atas itu jadi 10 pangkat minus ini. Karena ini meter kali meter kan satuannya habis nih. Jadi tinggal ohm ya. Ini tadi habis 5. Jadi 1,7 kali 10 pangkat minus 8. Ini dikali ya. Dikali 5. Tadi kan udah dihapus ini jadi 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 ke atas itu jadi minus. Kali 10 pangkat minus 3. Ini tinggal ohm ya tadi. Satuannya tinggal ohm karena meternya sudah dihapus. Berarti berapa? 5 kali 10 pangkat minus 3 ditambah minus 8. 10 pangkat minus 11. 1,7 dikali 5 berapa? 1,7 dikali 5. 5, 3. 5 kali 7 kan 35. 5 kali itu 5 ditambah 3, 8. 8,5. Berarti 8,5 10 pangkat minus 11 ohm. Oke? Gitu ya. Ohm. Ini. Satuan nggak boleh lupa. Sekarang tegangan listrik. Jadi
Tegangan listrik dengan satuan volt adalah besar beda potensial antara potensial tinggi dengan potensial rendah. Biasanya listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Contohnya sebuah baterai 1,5 volt, maka beda potensial 1,5 volt antara titik positif dan negatif sebesar 1,5 volt ya. Suatu tegangan listrik adalah volt. Ini diambil dari mana? Fisikawan Italia Alessandro Voltasse. Jadi besar beda potensial positif dan negatif ini penemunya ya, orang Italia, baterai. Terjadi jika terdapat perbedaan kerapatan elektron antara kutub positif dan kutub negatif. Terdapat perbedaan kerapatan elektron yang tinggi dan rendah pada posisinya. Jadi kan tadi kan ada proton, ada elektron ya. Di sini dia mengatakan elektron di antara kutub positif dan negatif. Terdapat perbedaan tempat pada potensial antara kutub positif dan negatif. Ini adalah contoh-contoh hukum kelistrikan. Kita akan belajar dulu hukum Faraday. Oke. Next, hukum Faraday. Ya. Hukum Faraday menyebutkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet sebaliknya. Medan magnet, Medan magnet seperti pada gambar di samping ya. Dari medan magnet dapat menghasilkan arus listrik induktor, transformator dan solenoid. Oke. Generator listrik dan motor listrik merupakan komponen atau peralatan yang menggunakan asas kerja hukum Faraday. Ini Pak Faraday ya. Hukum Faraday disebut dengan induksi elektromagnetik, induksi E. Medan itu E. Ditemukan pada tahun 1831 oleh Michael Faraday. Beliau seorang fisikawan dari negara Inggris. Bunyi hukum Faraday mengatakan bahwa setiap perubahan medan magnet, simbolnya E ya, medan magnet pada kumparan akan menyebabkan atau menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik. Induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Flux itu biasanya I. Flux magnet B, ini B ya. E itu medan magnet. Hukum Faraday dinyatakan sebagai berikut. Ini ya. E itu ada GGL induksi. N itu jumlah linitan. Delta C perubahan flux magnetik. Delta C ini. Delta C B. Ini ya, B. Bisa disimbolkan B. Delta T selang waktu sekon. Oke, next. Kenapa negatif? Karena menandakan arah gerak listrik GGL induksi. Jadi geraknya ke sana. Oke. Ini hukum Ampere. Hukum Ampere Biot-Savart ya. Hukum Ampere ditemukan oleh Hans Christian. Ini nama Pak Hans. Adanya penemuan medan magnet. Tadi medan magnet simbolnya apa? E ya. Sebentar, E. Medan magnet. Sebentar. Ya. Sebenarnya adalah tembaga ya. Arus listrik dililitkan pada sebuah paku. Nih paku. Tembaga ini paku, dan ternyata paku yang tengah dililit kawat sebagai bersifat magnet dan bisa menarik paku di sekitarnya. Magnet listrik atau elektromagnet adalah magnet yang timbul karena aliran arus listrik pada lilitan yang bersifat sementara. Bila aliran listrik dimatikan, maka sifat kemagnetan elektromagnetik akan hilang. Jika elektromagnetik bukan magnet permanen atau tetap. Oke. Aturan tangan kanan menunjukkan medan listrik atau elektromagnet. Next, hukumnya adalah hukum Lenz. Ini namanya Pak Lenz ya. Pada tahun 34 dalam percobaannya Frederick Lenz menggunakan magnet dan kumparan listrik. Ketika medan magnet didekatkan dengan kumparan terjadi perubahan flux magnetik. B ya, flux magnetik. Bunyi hukum Lenz adalah GGL atau gaya gerak listrik induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawan dengan asal perubahan flux. Ini selatan utara magnet ya, kumparan. Magnet selatan utara kumparan. Oke, out arus listrik. Oke, next sekarang hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan aliran arus R ya, penghantar berbanding terbalik dengan hasil besar hambatan pada rangkaian tersebut. Hukum Ohm dinyatakan dengan rumus R sama dengan volt atau tegangan listrik dibagi arus listrik. Semakin besar tegangan yang mengalir,
nih, semakin besar tegangannya mile voltnya pada sebuah rangkaian, maka arus mengalir pun akan semakin besar. Jadi seperti ini. Oke, next kita lihat rumusnya. Oke, sebuah rangkaian listrik ini tadi rumusnya L sama dengan voltase per arus ya. Sebuah rangkaian listrik terdiri dari sumber tegangan, sebuah resistor seperti gambar nilai R, terus R ini R ya, ini simbolnya R. Nilai tahanan resistor sama dengan 10 kilo ohm. Terus dan tegangan sumbernya adalah 12 volt. Tegangan. Oke, tegangan sumbernya 12 volt. Ini 12 volt. Terus berapa besar arus pada rangkaian tersebut? Ditanya arus. Jadi R-nya berapa? R-nya 10 kilo ohm. Kilo ohm, jadi 1 ohm sama dengan 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm. Jadi ini 10 kilo ohm, jadi berarti berapa? 10, 1, 2, 3 ya. 10.000. Oke, ini 10.000 ya, ohmnya 10.000 ohm. Voltnya berapa? 12. Ini dibagi berapa arus? Arus ini 12 dibagi 10.000. Berarti berapa? 1,2 kali 10 pangkat minus 3 ampere ya satuannya. Atau sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 1,2 miliampere. Ini. Oke, next. Ini adalah hukum Kirchhoff ya. Sesuai namanya hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert. Ini Gustav Kirchhoff atau namanya Pak Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi total arus listrik yang masuk melalui suatu titik perjamuan dan suatu rangkaian memiliki besar yang sama dengan arus total yang keluar dari titik perjamuan tersebut. Ini adalah contoh. Ini adalah arus masuk nih. Ini arus masuk. Ini adalah arus yang keluar. Berarti ini I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I6 ditambah I4 ditambah I5. Oke, sabar. Jadi ini contohnya ya. Ini adalah contoh, ini ada contoh soal ya. Pada rangkaian listrik arus I1 sama dengan 2 ampere nih. 2 ampere ditambah I2-nya berapa? 4 ampere. Ditambah I3 sama dengan ini 1 ampere. Berapa nih? 5 ampere. I6-nya berapa? I6 1,4 ampere. Ditambah berapa? I4-nya ditanya ya, I4 ditanya. Terus ditambah I5. I5-nya 6 ampere ya. Berarti 2 tambah 4 berapa? 6 tambah 5 11 ampere ya. Terus ini 1,4 ditambah 6 7,4 ampere. Ditambah berapa? I yang dicari I4 ya. Kita ubah posisi jadi 11 ampere. Kalau berubah ke kiri berapa? Ini negatif ya. Dikurangi 7,4 ampere. Sama dengan I4. Berarti nilainya berapa? I4 3,6 ampere. Oke. Ini nilainya. Jadi nilai arusnya adalah 3,6 ampere. Oke. Tugas kalian
adalah menulis kembali video yang sudah saya terangkan ini ya. Oke, terima kasih. Kita sudah mengerti tentang hukum-hukum, tentang listrik dan tegangan, tentang arus listrik, DC dan AC ya. Oke, jangan lupa ditulis kembali videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.